Ada berbagai cara untuk mendapatkan pelanggan dan keuntungan di dunia perdagangan. Di dalam denyut pasar tradisional, persaingan dalam mendapatkan pelanggan tidak nampak secara fisikal. Di balik itu semua, justru konon ada hal-hal yang sebetulnya sangat irasional. Permisi Pak, Bapak saya mau tanya, apakah Bapak percaya kalau banyak sekali pedagang yang menggunakan pesugihan dalam mencari keuntungan Pak? Anu menawi kula nggih nyok-nyok percaya nyok-nyok mboten ngoten nggih. Nek pas dolaris niku nggih percaya, nek pas sepi niku nggih kula mboten percaya niku. Permisi Mbak, kalau Mbak percaya atau tidak banyak pedagang yang menggunakan pesugihan agar dagangannya menjadi laris? Percaya Mbak, masalahnya apa? Tetangga saya itu ada Mbak yang menggunakan pesugihan itu, jadi benar-benar dagangannya itu laris dan jadi kaya itu Mbak. Iya. Kalau Bapak pernah tidak Bapak menggunakan atau mencari pesugihan untuk mendapatkan keuntungan Pak? Nah kula ingkang naminipun rezekine tiyang niku kan piyambak-piyambak. Nah kula nggih percaya kalih sik gawe urip niku. Masalah dukun Tuhan niku kula kok mboten percaya. Pemirsa, kami akan memasuki wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi Sendang Bulus Cimbung bisa ditempuh selama 15 menit dari pusat kota Klaten, Jawa Tengah. Secara pasti berjarak sekitar 15 km dan berada di desa Jimbung. Di tempat inilah konon Ki Poleng dan Ki Remeng dikutuk oleh Joko Patohan, putra mahkota kerajaan Keling yang melarikan diri. Ki Poleng dan Ki Remeng menjelma jadi bulus atau kura-kura. Keduanya disumpah untuk berdiam di tempat ini dan bisa membantu memuliakan orang-orang jika diminta pertolongan. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah tempat atau tepatnya di sebuah sendang yang dikenal dengan sebutan Sendang Jimbung. Tempat ini cukup sunyi, tenang, dan menyimpan sejuta kisah dan misteri. Konon di tempat ini banyak sekali kepercayaan atau tradisi yang dipercayai oleh masyarakat mampu menjadikan seseorang menjadi semakin kaya.
sebagai juru kunci dari Sendang Jimbung ini, menurut Bapak nilai-nilai magis apa yang terkandung di Sendang Jimbung? Ya terkait ini sudah dikenal atau kepercayaan masyarakat umumnya ya. Ini pertama-tama untuk persyaratan untuk berkahnya ya. Yang datang minta berkahnya misalnya untuk pengusaha, untuk pedagang supaya usahanya bisa maju, bisa lancar atas berkahnya yang boleh Bulus Jimbung. Rata-rata pebisnis ya Pak atau pedagang? Ya pedagang atau bisnis. Iya. Lalu bagaimana menurut Pak Ruri sebagai juru kuncen juru kuncen di Sendang Jimbung ini, apa saja kekuatan dari Kiai Poleng atau dari Bulus ini sendiri yang biasa orang menyebut sebagai Kiai Poleng? Ya disebut sama Kiai Poleng, banyak tamu yang datang yang dekat yang jauh, misalnya dari Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa. Banyak yang datang minta barokahnya sama yang Polengnya. Saya sebagai juru kuncen, ini kekuatan banyak yang artinya permohonan itu banyak yang terkabul atau yang ketulungan. Sudah banyak yang terbukti Pak? Ya sudah banyak yang terbukti. Lalu mungkin pengalaman Pak Ruri sendiri, pengalaman-pengalaman yang magis atau apa berupa mimpi atau macam pengalaman-pengalaman yang ada hubungannya dengan Sendang Jimbung ini yang membuktikan bahwa sebenarnya Sendang ini atau Kiai Poleng memiliki kekuatan tersendiri. Ya, Kiai Poleng itu aslinya itu bukan asli Bulus. Ya, ini penjelmaan dari yang Poleng atau Kiai Poleng itu di Sabda Ratu Jimbung menjadi Bulus atau Kurakut ya. Jadi kura-kura ini bisa diambil barkahnya. Ya, banyak yang pendatang, para tamu yang datang itu sudah ternyata sering ada yang datang ke rumahnya tamu ya, yang berupa putri datang ada, kakek-kakek yang datang di rumahnya tamu itu ada gitu, yang seperti manusia biasa datang ada. Lah itu kekuatan jadi bisa dipercayai sama tamu-tamu yang datang di Sendang Bulus Jimbung ini. Apakah dulu memang ada sepasang atau memang dari dulu memang hanya satu Bulus Pak? Itu sepasang. Tadinya sepasang. Satu itu Kiai Poleng, dua Nyai Remeng. Jadi suami istri istilahnya. Lalu mengapa yang akhir-akhir ini nampak hanya satu ekor? Nah itu memang sering-sering ada dua yang nampak, kadang-kadang cuma satu yang nampak. Tapi yang sering nampak yang Kiai Poleng, yang belang-belang putih-putih itu yang datang. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan juru kunci Sendang Jimbung. Apabila Anda ingin mengalami pengalaman spiritual atau hanya ingin sekedar berwisata, Anda bisa langsung datang ke tempat ini. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dengan hal lain yang lebih menarik lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan pesugihan ini Pak? Syarat-syarat apa yang harus saya lakukan biar saya bisa mendapatkan pesugihan Bulus Jimbung? Oh begini ya Mbak, nggak bisa. Untuk itu hanya pertanyaan saja, itu rahasia, itu saya tolak, nggak bisa. Tapi mungkin Bapak bisa sedikit memberikan informasi bagaimana biar saya bisa mendapatkan pesugihan ini? Tidak bisa, itu rahasia. Mungkin ada tumbal atau resiko yang harus saya tanggung Pak kalau saya memiliki pesugihan ini Pak? Itu juga tidak saya jelaskan. Sebab Mbak ini hanya pertanyaan saja, jadi tidak ada bermaksud. Jadi ini rahasia, tidak saya jelaskan. Pemirsa, ternyata tidaklah mudah untuk melacak adanya pesugihan Bulus Jimbung. Namun tim kami akan berusaha untuk mengungkap bagaimana jalannya prosesi ritual pesugihan tersebut. Namun penjana apa sampun madem mantep Mbak misalnya. Ji sampun Mbak. Ya,
sampun mantep-mantep hubungan barang halus nggih Pak istilahipun nggih. Dados ingkang lair batos nggih Pak nggih. Nah menika mangke supadoso mangke anggenipun kula nyuwun berkah menika mangke sageta dipun paringana kabul, sageta kalsanan menapa penyuwun panjenengan nggih Mbak nggih. Nggih. Terus menika mangke nggih kedah ingkang estu-estu nggih Mbak nggih, lair batos nggih. Nggih. Namung efek sampingipun utawi risikune sampai sampun saged nampi Pak. Nggih, kula pasrah mawon, Mbak. Saat kaki melangkah menuju sendang, badan melenggang, hati harus dimantapkan. Kesenyapan sendang jimbung menjadi saksi kehendak hati yang berlebih.
Pada malam menjelang Jumat Kliwon, seseorang yang telah melakukan ritual dan permohonan di Sendang Jimbung harus melakukan ritual kecil di rumah. Sesaji dibentangkan dan permohonan terus diulang. Suatu pendekatan mistis kepada Ki Poleng dan Ki Remeng. Tidak ada harta dan kemuliaan yang didapat dengan mudah. Tidak ada sebab tanpa akibat, apalagi dalam perihal pesugihan. Meskipun tak menuntut korban jiwa dari orang lain, namun tetap saja Bulus Jimbung meminta tanggung jawab pelakunya. Bebanten tetap diminta. Dalam pusaran waktu, penantian akan datang tanpa terduga. Lembar demi lembar uang terus mengalir tanpa henti. Inilah pertanda bahwa permohonan mereka kepada Bulus Jimbung diterima. Namun seiring datangnya rezeki, muncul pula konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Guratan putih atau belang tiba-tiba muncul dari salah satu sudut tubuh kita. Semakin keuntungan datang melimpah, semakin menyebar pula belang-belang putih di tubuh kita. Konon, jika guratan pertama muncul di sekitar payudara, maka ini pertanda permintaan mereka dikabulkan sepenuhnya oleh Ki Poleng. Disinilah persoalan mulai menggurat hati. Tak ada seorang yang rela dan menerima tubuhnya secara bertahap berubah seperti kura-kura Poleng. Dan ini tak mungkin lagi bisa dihentikan saat guratan putih terus melebar dan melebar hingga menutupi seluruh tubuh. Maka inilah pertanda akhir dari kesepakatan ritual. Sudah saatnya jiwa diminta. Kematian menjadi pertanda dari akhir pengejaran harta yang ia inginkan. Berbicara tentang berbagai macam pesugihan, apakah itu Bulus Jimbung di Klaten, kenyataan memperlihatkan memang itu menjadikan orang juga sedikit banyak bisa tercapai itu sugih. Nah, itu karena apa? Itu kuncinya pada kerelaan berkorbannya. Jadi sebenarnya kalau orang mau berkorban tidak pakai macam-macam itu pun juga akan mencapai tujuan. Rekaman kita terhadap fenomena budaya itu diletakkan pada proporsi yang benar. Dan pemirsa, demikianlah tadi sekelumit kisah mengenai pesugihan Bulus Jimbung. Kisah-kisah lainnya dapat Anda saksikan minggu depan masih dalam Misteri Pesugihan.